Rabbi zidni alma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita aturkan kepada bimbingan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga pengikutnya pada saat ini. Baik, alhamdulillah pada kesempatan subuh pada hari ini yang insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amal ibadah Ramadan, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada kajian akidah Islamiyah yang dimana patut kita ketahui bahwasanya yang namanya akidah itu tidak boleh berbeda, ya. Akidah itu harus sama, ya. Karena apa? Karena berkaitan dengan ketuhanan, ya, berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, Rasulullah, hari kiamat, pada Allah. Jadi kalau misalkan di antara kita ada yang menjas atau ada yang berpikir bahwasanya ketika kita melihat sesuatu yang bukan ranah Islam, ya seperti halnya kita melihat gitu ya, melihat ada orang yang makan B2 gitu, terus kita terlintas di dalam pikiran kita itu kayaknya enak banget. Terus ketika kita melewati tempat-tempat ibadah apa orang-orang non muslim misalkan, terus itu kayaknya damai banget dan sebagainya, itu dipertanyakan akidahnya, ya. Begitupun dengan kita misalkan tidak mempercayai Al-Quran gitu secara menyeluruh, ya, kita pakai ayat-ayat Al-Quran yang enak-enaknya aja, seperti apa? Nikah, apalagi akikah, apalagi puasa. Tetapi kalau misalkan ada yang hukum qisas dan lain sebagainya gitu ya, kalau itu ranahnya negara, namun negara yang menerapkan syariat, ya. Begitupun dengan misalkan di antara kita ketika kita terkena musibah, ketika kita dikasih hujan, ketika kita dikasih panas, tetapi hati kita gerutu atau enggak gerutu? Dikasih panas, ya nanti kulit saya hitam. Dikasih hujan, banjir, ini gimana seperti gini? Terus apa lagi? Ketika kita itu kan ranah dari qada, ya, yang dimana itu kita tidak bisa berbuat apa, ya, karena apa? Di dalam qada dan qadar itu ada yang namanya istilah menguasai dan dikuasai. Insya Allah kalian itu udah tahu dan mengerti, ya, bahwasanya memang perihal akidah itu sangatlah penting karena berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita beribadah tetapi hati kita bukan karena Allah taala. Misalkan contoh, ya, contohnya misalkan kita beribadah gitu kan karena Allah taala. Kalau misalkan bukan kan kayak ingin dipuji, ingin dibilang soleh, dibilang soleha gitu. Maka untuk itu setiap beribadah, setiap aktivitas itu senantiasa untuk memperbarui niat kita, ya, memperbarui niat kita, ya. Dan berkaitan akidah juga kita senantiasa, ya, beribadah kepada Allah, ya, takarub kepada Allah SWT. Jangan sampai kita itu terlena dengan hal-hal yang dimana itu adalah mengkikis akidah kita secara kita tidak sadar. Pahamkah maksudnya? Paham aja ya. Yang pertama apa?
ulta. Apa tuh ulta? Happy birthday to you, kayak gitu ya. Itu gimana? Royes misalkan sama Mahfud kembar. Tapi beda ya, beda tanggalnya ya. Kita boleh ya merayakan, tetapi nggak ada istilah Jubilin dan lain sebagainya. Berkaitan apa lagi? Masehi, ya satu Masehi, trompet dan lain sebagainya. Itu hati-hati ya, bukan budaya kita. Terus apa lagi kemarin yang Februari itu? V-Day, coklat, laku dan lain sebagainya. Masa kasih sayang ada hari ini? Berarti lewat dari itu tidak ada kasih sayang di dalam diri kita. Coba ya saya ya, sangat miris sekali. Coba itu, kalian ada kayak gitu ngikut-ngikutan tuh bahaya ya, sangat bahaya. Karena ini adalah tanah dari akidah kita yang dimana itu syariat Islam atau Islam itu tidak mengajarkan akan hal seperti itu. Ketika antum bertindak seharusnya tuh apa ya, kasih tahu atau mencari tahu gitu bahwasannya apa sih itu video sejarahnya gimana. Kalau antum tahu sejarahnya gimana, sangat luar biasa seremnya atau mengikut-ikut. Tahu nggak tuh sejarahnya gimana? Serem banget gitu. Pokoknya dia itu intinya berhubungan di luar nikah itu, terus bertawa, terus ditombak kalau nggak salah, dibunuh dua-duanya sampai nembus. Yang laki-laki itu sama perempuan itu dari itu ya Pak Rangga. Kenapa kita harus merayakan? Ya, coba bahaya loh. Saya kan cuma beli coklat doang, saya kan pengen menyenangkan doang, ngapain? Ya karena itu bukan karena kita, itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena itu yang berkaitan dengan ibadah kita loh. Coba kira-kira kalau kayak gitu diterima nggak? Kalau kayak gitu ngeri banget ya. Yang dikhawatirkan ketika kita melakukan sesuatu ya yang seperti itu, amalan kita yang lain itu terhapus ya, karena itu berkaitan dengan ranah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan Rasulullah SAW kita percaya bahwasanya beliau adalah nabi penutup, ya kan? Tidak ada nabi-nabi setelahnya. Kitab Al-Quran adalah kitab penutup, tidak ada kitab-kitab setelahnya. Ya. Kita juga patut mempercayai bahwasanya kita tuh ada yang namanya malaikat. Ahwat malaikat apal, malaikat yang 10 atau malaikat yang di luar 10. Ada kan? Malaikat ketiga. Malaikat ketiga, urutan ketiga, Ikhwan. Oke. Ya, tugas-tugasnya tahu, ya. Jadi di sini pada kesempatan pagi hari ini kita mendalami atau mendengarkan bersama bahwasanya keyakinan dari Al-Imam Ahmad dalam akidah, ya. Dalam syarah usul sunnah, ya, yang dimana di sini pada kesempatan pagi hari ini adalah poinnya di poin ke-8 dan 9. Insya Allah dulu pas angkatan Ustadz Insan dan sebagainya itu pernah kita belajar ya. Kalau Kak Juga dan Cici kayaknya belum ya? Sudah juga? Ya? Yang kayak gini sudah? Oke, sudah ya. Jadi poin ke-8 ke-9 itu apa? Ada yang masih hafal Kak Juga, Kak Cici? Kak Cici nggak ada ya?
Masya Allah kejuta doang. Yang kedelapan adalah wasunnatu tufassiru Qur'ana wa hiya dalailul Qur'an. Ya kan? As-sunnah adalah penjelas Al-Qur'an, yakni petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an. Ya. Poin ke-9, walaisa fi sunnati qiyas. Ya. Di dalam sunnah tidak ada qiyas. Yang menurut Imam Ahmad bin Hambal, ya. Nah, dari poin ke-8 korelasinya adalah atau dalilnya adalah dalam Quran surat An-Nahl ayat 44, ya. Dan insya Allah dari santri-santriwati ini sudah menghafal, ya. Ya, surat An-Nahl ayat 44. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna ilaikal zikra litubayyina lin-nasi ma nunzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya. Apa? Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan, ya, kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran surah An-Nahl ayat 44, ya. Makhlul As-Sami berkata, As-Sami berkata, Al-Quran itu lebih membutuhkan as-sunnah daripada kebutuhan as-sunnah kepada Al-Quran, ya. Di sini terdapat dalam kitab Jami Bayanil Ilmi, ya, karya Ibnu Abdul Bar, ya. Ya. Jadi berikutnya yang ke-9 yaitu walaisa fi sunnati qiyas, dan di dalam as-sunnah tidak ada qiyas. Ya, pertanyaannya di dalam as-sunnah tidak ada qiyas, yakni tidak ada qiyas di dalam masalah akidah, ya. Yang ada hanyalah nas-nas qat'i pasti, ya, dan tauqifiyah. Karena masalah akidah tidak dapat dipahami dengan akal pikiran belaka, ya, akal pikiran belaka. Baik, itulah tadi poin ke-8 dan ke-9. Ahwat, definisi akidah itu apa? Iwan, terus pemikiran menyeluruh, terus tentang alam semesta, kehidupan dan manusia. Kalau secara bahasa, ikatan, simpul atau apa? Sandaran. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam ranah akidah. Karena apa? Karena tadi yang sudah dijelaskan pertama bahwasanya itu berkaitan dengan keimanan kita, ya, kepada Sang Khalik, Sang Khalik, ya. Apalagi realisasinya, apalagi di dalam kehidupan nyata kita itu harus senantiasa beribadah hanya kepada Allah semata. Jangan
terlintas di dalam di hati kita ada sifat ria, ya kan, ingin dilihat, ya kan, ingin dipuji dan sebagainya gitu. Memang itu adalah masalah hati, ya, hanya Allah dan orang itu yang tahu. Jadi di antara kita jangan sampai berkata, wah, si fulana ria, fulana dan sebagainya. Itu nggak bisa seperti itu ya. Kenapa? Tidak berlaku. Ya. Berikutnya ya, dari Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wudu'u mimma masyatin nar." Hendaklah berwudu setelah memakan makanan yang terkena api. Kenapa? Hendaklah berwudu setelah memakan makanan yang terkena api. Itu apa aja kira-kira yang terkena api itu? Sate, apa lagi? Jagung bakar, apa lagi? Ubi bakar, apa? Ayam bakar, pokoknya dibakar. Agak berwudu setelah minum air panas. Maka ia menjawab, wahai anak saudaraku, jika aku menyampaikan padamu hadis permisalan untuknya, ya, di dalam hadis Abu Hurairah lainnya disebutkan ada dua orang wanita dari Huzail saling berperang. Ya, sudah pernah dengar dari Huzail yang saling berperang? Awak? Belum. Salah satunya melempar yang lainnya, maka ia pun membunuhnya dan apa yang ada di dalam perutnya atau janin. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa diyat atau bayaran pembunuhan untuk ahli waris yang terbunuh. Ya, janinnya adalah seorang budak laki-laki atau budak perempuan, ya, yang tidak memiliki anak. Dan Nabi Muhammad SAW memutuskan pembayaran diyat wanita yang terbunuh itu kepada ahli waris pembunuh. Ya. Selanjutnya, dan orang-orang yang bersamanya, maka Hamal bin An-Nabigha Al-Khuzali berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah orang yang belum bisa minum, makan, bicara, dan teriak harus dibayar dendanya? Maka tidaklah orang seperti ini disia-siakan saja darahnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya orang ini tidak lain adalah teman-temannya para dukun. Ya, dikarenakan sajaknya perkata-kataannya yang sama ujung kalimatnya. Ya, hati-hati dengan perkara percaya dukun. Ya, ikhwat ataupun akhwat, ketika saya suka sama dia, dukun pun berjalan, jangan, dosa antum tuh ya. Misalkan HP-nya hilang, laptopnya hilang, pergi ke dukun, kira-kira siapa yang ngambil, itu juga dosa. Ngapain ke dukun-dukun? Ya nggak boleh ya. Ya, karena apa? Karena itu berkaitan dengan ranah akidah. Ada nggak sih yang kayak gitu? Misalkan kehilangan perhiasan, sedangkan kemarin
Salwa, Ais sama Rugoya habis main di rumahnya. Nah kira-kira Ella itu gimana memikirnya? Wah, jangan-jangan di antara mereka, nah anak harus tahu dukun Rara dulu misalkan. Wah, nah, itu nggak boleh ya kayak gitu. Coba diingat-ingat dulu, dicari dulu, jangan langsung mengejas. Jangan-jangan Rugoya, jangan-jangan Salwa, jangan-jangan Ais. Ternyata keselip di sakunya. Coba malu sendiri, udah mah kedukun. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan seperti itu ya. Jadi kita juga ya harus senantiasa belajar dan belajar mendalami ilmu agama ya. Karena apa? Karena segala sesuatunya itu kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Ya, nggak tahu ya umur kita sampai mana dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika kita di detik-detik kita meninggalkan dunia ini, tapi perbuatan kita secara kita tidak sadari itu merusak dari akidah itu sendiri. Alhamdulillah menjalik ya, jangan sampai ya. Misalkan apa? Masih mempercayai, mengidolakan K-pop disebutin. Ya, siapa di sini? Ih lucu banget misalnya. Ih JKT masalah ya. Jakarta maksudnya. BDG Bandung. Apa lagi? Yang selalu mengidolakan itu. Ayo siapa? Ih lucu banget tariannya, bagus banget tariannya. Ya, coba jangan sampai kebablasan ya, nggak boleh. Ya, ada yang suka mengikut-ikutin kayak gitu. Biasanya kan ada foto itu loh, yang kayak foto apa gitu, belakangnya apa, terus ada stiker. Ditempel-tempel di awat nggak ada, di awat mah kaligrafi, masya Allah ya, luar biasa. Kalau di Ikhwan anak nggak pernah lihat kayak gitu ya. Kenapa? Hati-hati loh kita dalam perkara seperti itu ya. Terus apalagi film-film kartun tuh yang berbungkus kartun tapi merusak akidah juga. Seperti film kartun apa? Nah itu kita bisa apa? Melihat masa depan kita. Kita bisa melihat nanti kita nikah sama siapa, kan aneh ya kan? Nanti 2 tahun kemudian kita gimana? Nanti yang suka sama kita kira-kira jodoh kita apa bukan? Mesin waktu coba, ya kan? Itu kan nggak boleh, ya kan? Memang kita ketika kita masih kecil itu kan kita nggak ngerti ya, kayak seru banget. Tetapi ketika kita belajar dan belajar itu secara tidak langsung itu merusak akidah kita juga tuh. Nauzubillah. Terus yang di laut itu kartun yang di laut, ya kan, dari bahasanya, dari tingkah lakunya. Coba apa yang mau dipetik, ya kan? Cobalah kita senantiasa itu harus berhati-hati dalam hal sesuatu semuanya, ya, segala sesuatu semuanya berkaitan dengan ranah akidah. Karena apa? Sekarang ini kita itu apa? Orang-orang kafir itu apa? Orang-orang itu untuk memperpecah belah kita itu dengan apa? Dengan memborbadir, merusak pemikiran para remaja seperti kalian, kita semua. Jadi apa? Film. Jadi apa? Makanan. Jadi apa? Fashion. Minuman 1 paket. Jadi apa lagi?
lifestyle. Tidak apa lagi? Musik, ya kan? Coba hati-hati itu musik juga tuh. Ini lagunya enak-enak ternyata sesembahan satanik, berbahaya loh. Yang suka lagu barat itu dipilih-pilih dulu. Kalau Maher Zain insya Allah itu mah gaya wala-wala Maher Zain ya. Insya Allah kayak gitu kan, ya kan? Ingat bahwasanya kita tuh sedang dibidik, ya, sedang dibidik. Kenapa? Sekarang yang terjadi adalah umat Islam terpecah belah dimanapun berada. Ya, perkara misalkan awal puasa, ya ricu, apalagi nanti Idul Fitri ricu, ya kan? Coba itu gimana, ya kan? Ya, semoga kita dijauhi dari perkara-perkara yang seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga senantiasa untuk mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita terpaut dalam kebaikan-kebaikan gitu. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Berikutnya saya atau Muhammad Ibn Al-Abbasi berkata, tidaklah Rasulullah SAW mencelanya, melainkan karena ia menentang hukum Rasulullah SAW dengan pendapat dan perkataannya yang menyerupai perkataan dan sajak para dukun. Di sini ada yang bisa sajak para dukun mantra? Hah? Yang ngomongnya itu dijuludahin. Astagfirullahaladzim ya. Ada yang bisa? Hah? Jaki? Enggak lah ya. Jangan ya, jangan ya. Kayak gitu. Abu Muawiyah pernah menyampaikan hadis Abu Hurairah yang berbunyi apa? Ihtaja Adamu wa Musa. Ihtaja Adamu wa Musa. Nabi Adam dan Musa saling berhujah atau adu argumentasi. Maksudnya apa? Di dalam Majlis Harun Al-Rasid, maka Isa bin Ja'far berkata, bagaimana mungkin ini terjadi di antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Maka Harun melompat karenanya dan berkata, apakah kamu menentangnya? Ya, dengan para perkataan kaifa. Apa tuh kaifa? Bagaimana, ya kan? Sedangkan ia menyampaikan kepadamu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Usman As-Sabuni mengomentari perbuatan Harun Ar-Rasyid tersebut dengan perkataannya, demikianlah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim, hendaklah ia mengagungkan kabar-kabar yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan menyikapinya dengan sikap menerima dan berserah diri serta pembenaran, dan hendaklah ia mengingkari dengan sebesar-besar pengingkaran terhadap orang-orang yang tidak meniti jalan tersebut sebagaimana yang dilakukan Harun Ar-Rasyid terhadap orang-orang yang menentang khobar atau hadis, ya, sahih yang didengarnya dengan perkataan kaifa, bagaimana kah, ya kan, dalam rangka mengingkari dan menjauhinya serta tidak menerimanya sebagaimana mestinya ia menerima semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ya ketika kita belajar hadis itu pun ada jenis-jenisnya ya kan? Ada 3.
Ya kelas 1 kemarin ya, yang sempat anak masuk kelasnya ya kelas 1 ya. Masih ingat Farjana? Apa aja? 1, 2, 3. Iya. Jadi bahwasanya memang kita harus memperdalami ya, dan senantiasa untuk mencatat pembelajaran terkait dengan akidah ya, agar apa? Agar kita senantiasa ingat terus ya, karena ini berkaitan dengan apa? Lagi-lagi dengan beriman ya, beribadah kita hanya kepada Allah, jangan ke dukun. Mintalah segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ke dukun ya, apalagi peramal ya kan, apalagi melihat tangan kayak gitu kan, dan lain sebagainya ya. Maka untuk itu harus hati-hatilah kita. Karena apa? Ketika kita sulit ingat kepada Allah ya kan, ketika kita senang ingat kepada Allah ya kan, ketika dipuji istighfar, ketika dihina istighfar kayak gitu kan. Karena apa? Kita harus dalam keadaan apapun harus ingat kepada Allah. Agar apa? Agar ketika ada syaitan-syaitan yang membisik-bisik itu ya kan, ya syaitan-syaitan yang membisik-bisik itu bisa apa? Mempengaruhi pikiran kita. Ayo Kela, ini aja kita nonton ini konser, ini ada pakai topi itu ya, lucut, nggak boleh kan, benar ya? Tidak, anak muslimah kayak gitu saudara, mau maaf ya, bisa nggak nolak kayak gitu? Kakak bisa nolak nggak kayak gitu kalau diajak? Nggak bisa. Ya Allah, ya bisa insya Allah ya. Ya, Ikhwan ya, Ahwat ya, ya. Coba biar nggak itu, biar ada feedbacknya. Nama-nama malaikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mumtaz. Kitab dan para nabinya. 1. Nabinya? Astagfirullahaladzim. Ini gimana ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nabi Adam. Ini gimana ini? Oke. Taurat Nabi, Injil Nabi, oke. Zabur, Al-Quran, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 Nabi, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Jangan kebalik ya. Hah? Kan ada 25 kan? Mau semuanya? Apa jam 7 gitu ya? Oh enggak ya. Masya Allah, ingat ya Nafs ya, sama Aipa dan kawan-kawannya Kamila ya. Jadi bahwasanya kita belajar akidah itu adalah agar kita selalu mempererat diri kita dalam hal-hal yang baik ya, dalam hal-hal tuntunan ya dari syariat Islam ya. Jangan sampai kita itu gugur secara kita tidak mengetahuinya secara otomatis. Nauzubillah min zalik.
Jangan sampai ya, pokoknya jangan ke dukun. Di sini ada suka ngeramal-ngeramal yang awat. Misalkan kalau misalkan garisnya 0 orang kaya, yang garisnya lurus miskin lah. Ada bilang kayak gitu nggak? Yang ihwan misalkan, kalau yang rambut yang udah apa? Di sini apa namanya? Yang pusar-pusar ada 2 orang kaya, yang 1 miskin misalkan, yang ada 3 jenius. Ayo, ada nggak kayak gitu? Yang 4 nabi. Astagfirullahaladzim. Jangan ya, Jaki, jangan ya Jaki ya. Terus apa lagi Akbar? Yang sidik jarinya bulat segitiga. Ada nggak sih segitiga? Ada mah. Iya, nggak boleh ya. Ya. Ya, nggak boleh kayak gitu-gitu. Yang tulisannya kecil berarti ini, tulisannya jelek berarti ini, ya tulisannya gede-gede berarti ini. Ya enggak juga ya, karena apa, itu ya berkaitan dengan apa? Dengan kelihayan dari tangan kita nulis itu. Nggak ada kaitannya dengan rana-rana seperti itu, tuh bahaya, nggak boleh ya. Nggak boleh kayak gitu. Ya, ikhwan awat ya. Yang berkulit hitam kayak gini, yang berkulit putih kayak gini, nggak bisa. Kan itu apa? Berkaitan dengan ciptaan Allah. Yang hidungnya mancung, yang pesek, yang belah, yang sipit, yang tinggi, yang pendek, yang tinggi. Ya nggak boleh ya kayak gitu ya. Lagi-lagi kita semua harus senantiasa ya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, agar lagi-lagi kita terhindar dari yang namanya pergaulan atau situasi yang seperti itu. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak ada tameng seperti itu ketika kita berbaur di masyarakat yang tadi ya Kaila ya, kita bingung kan, kita sendiri, tapi kita di teman-teman kita kayak gitu ya. Kadang-kadang kita gimana mau negurnya, gimana mau menolaknya kan? Iya salah kayak gitu ya. Gimana caranya? Kayak gitu. Tetapi kalau misalkan Salwa sama Kaila punya yang tameng agar yang kuat, saya muslimah, saya harus menutup aurat, saya tidak mau nongkrong-nongkrong, saya tidak mau terdukun, kayak gitu kan? Jangan terdukun, ya. Astagfirullahaladzim, jangan. Tolong ya Silpa kakaknya ya, tolong. Ya, yang awat, yang iwan juga. Ya, jangan segala sesuatunya itu kalian itu apa ya? Menyalahkan ya pencipta, nggak boleh. Kenapa sih saya harus kayak gini? Kenapa sih saya tercipta laki-laki dan lain sebagainya? Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Hah? Kita harus bersyukur ya, jangan sampai kita merubah dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya apa? Mancung dari PC kayak kebalik ya. Pesek dari mancung, apa lagi? Suntik putih ada kan ya? Terus sulam rambut ada ya? Nyambung rambut, apa lagi? Sulam alis, apa lagi? Kalau bibir itu apa di bibir? Sulam bibir ya? Emang ada juga? Ada. Terus matanya kayak gini, biar melotot. Apa lagi? Kalau itu kan emang yang bewokan gimana yang bewokan? Kalau Iwan nggak apa-apa, kalau awat bewokan serem. Ya, kalau awat jangan pakai minyak bewok, jangan ya. Bahaya kalau salsa sama hebat kayak gitu, serem banget. Ya, apalagi ke Ali, aduh serem. Ya, serem. Masa itu namanya bukan Ali ya, namanya Ali. Ya, jadi kayak gitu ya. Ingat itu bahaya tuh, jangan ya. Lagi-lagi itu kita jangan mengikuti yang bukan apa diajarkan kepada kita ya, yang bukan diajarkan Islam kepada kita ya.
ulang tahun, pidai, pengunjung apalagi dan lain sebagainya. Terus kita mengucapkan selamat hari besar mereka, ya kan? Selamat kayak gitu-gitu. Jangan ya. Walaupun itu hanya ucapan, tapi itu juga loh. Lana kita itu nggak boleh. Terus apalagi rip kayak gitu. RIP itu juga jangan ya. Misalkan ada meninggal, kita menyebutnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan yang tadi rip itu nggak boleh ya. Nggak boleh Kak, ya kan Nizam ya, nggak boleh ya Abdil ya, nggak boleh. Kan itu kan cuma kata-kata doang ya. Kira-kira kalau orang non muslim masuk ke Islam dengan apa? Syahadat kan? Syahadat dengan berkata-kata. Iya kan? Iya kan? Iya. Maka hati-hatilah dalam berkata, dalam perbuatan dan tingkah laku kita dalam menyikapi segala sesuatu. Karena apa? Karena orang-orang barat itu membagi terus biar kamu tas begini dan teman-temannya, ya kan? Biar kelas 4 ahwat begini jubon baju. Pokoknya yang kelas 4 ini yang ada 4 orang ini harus kedukun semua. Ya ternyata mereka kuat akidahnya, tidak, ya kan? Masya Allah ya. Ya kayak ya. Yoga ada. Oke. Yoga lagi itu habis nanti. Ya. Nah, kemudian ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya kan? Bahwasanya apa? Bahwasanya kita semua senantiasa untuk apa? Untuk mempererat diri kita di dalam ibadah. Ya. Sibukkan diri kita dengan ibadah. Jangan sendirian. Ya. Pokoknya kita menyibukkan diri kita dalam hal ibadah. Jadi kalau misalkan ada yang mengajak dalam hal kesesatan dan lain sebagainya, saya soimun, saya puasa, saya muslimah, saya muslim, kayak gitu ya. Tapi biasanya kalau sekarang itu ana soimun. Misalkan kelas 4 nggak ngajakin gibah ana soimun. Kelas 3 ngajakin anak ke dukun, ana soimun. Nggak boleh ya, nauzubillah, jangan sampai ya. Ya, mau kemana, mau ke dukun, mau gibah gimana, nggak boleh. Ya. Semua makhluk adalah milik Allah. Dia berbuat apa saja pada makhluknya sesuai dengan kehendaknya, tanpa menzulimi mereka. Rabb kami maha suci untuk dinisbatkan pada sifat zalim, dan Rabb kami dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi, ya. Dan yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah, dan baginya dunia dan akhirat, ya. Maha agung zikirnya dan maha suci namanya, ya. Maha suci nama dan namanya, ya. Salwa, ya. Maka terjadinya ketaatan itu dari orang-orang yang mentaatinya karena taufiknya pada mereka, dan dia melarang dari maksiat. Dia menghendaki terjadinya hal itu tanpa mencintai, ya, tanpa mencintai dan memerintahkan untuknya.
Allah ya maha tinggi dari memerintahkan perbuatan keji atau mencintainya ya, dan Rabb kami maha agung lagi mulia tidak akan terjadi dalam kekuasaannya hal-hal yang tidak dikehendakinya untuk terjadi atau sesuatu yang di luar lingkupnya untuk terjadi atas sesuatu yang di luar lingkup ilmunya sebelum kejadiannya ya. Al-Quran telah mencatat segala yang akan terjadi dari kebaikan dan kejahatan di Lauhul Mahfuz. Dengan perintahnya dia memuji hamba-hambanya yang berbuat ketaatan kepadanya dan menyandarkan perbuatan kepada hamba-hambanya. Dia juga menjanjikan pada mereka balasan yang besar. Kalaulah bukan karena taufiknya, maka mereka niscaya mereka tidak akan berbuat apa yang mendatangkan balasan tersebut darinya ya. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Ya, itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya, demikian pula dia mencela orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya dan mengancam mereka dari perbuatan itu, ya. Dan dia menyadarkan perbuatan tersebut pada mereka. Kenapa? Karena hal itu terjadi karena ketentuan yang berlaku pada mereka. Dia menyesatkan dan memberi petunjuk pada siapa saja yang dikehendakinya, ya. Dikehendakinya, ya. Iya apa iya? Iya apa kagak? Iya, ya. Kita semua hidup ini karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka untuk itu, ya kan, niatkan diri kita semuanya di dalam beribadah kepada Allah hanya mengharapkan ridho, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Karena apa? Karena segala sesuatunya itu, ya, kita harus, ya, senantiasa beribadah, ya, hanya untuk Allah. Seperti halnya keseharian kita, ya kan, belajar, ya kan, masak untuk santri, jangan ngedumul habis nyampe ngedumul, itu gimana? Seharusnya dapat pahala jadi enggak, ya kan? Maksudnya enggak berkah kayak gitu kan? Ya, jadi segala sesuatunya kita harus apa? Belajar. Kalau kita berbuat kemaksiatan, kita harus taubat. Jangan taubat sambel,
pedasnya hilang, begitu lagi ya kayak jangan ya. Ya seharusnya tobatan nasuha ya kayak ya. Kayak gitu. Guys ya. Jadi segala sesuatunya lagi dan lagi ya diperhatikan bahwasanya karena akidah itu adalah yang harus kita pelajari dalam seksama. Jangan sampai segala sesuatu yang kita sudah perbuat, segala sesuatu yang sudah kita lakukan ya itu sia-sia, itu sia-sia ya. Mungkin ada yang ditanyakan, kenapa? Mau nanya apa? Salimah mau nanya apa? Enggak. Nap? Enggak. Nah, karena tidak ada yang bertanya, jadi intinya adalah segala sesuatunya kita harus pertama niat kita hanya kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu-satunya kita sembah. Kita mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup. Tidak ada Nabi setelahnya. Al-Quran kitab penutup, tidak ada kitab setelahnya. Ya kan? Mempercayai bahwa adanya qadar ya. Mempercayai adanya hari kiamat ya. Iya. Ya jadi seperti itu. Siap belajar? Siap belajar akidah, siap agar kita terarah.